membahas tentang komputer, sejarah, dan perkembangannya. Komputer, definisinya adalah sebagai berikut. Komputer berasal dari kata to compute, yang berarti berhitung. Tetapi pengertian komputer saat ini bukanlah semata-mata sebagai alat hitung saja, tetapi adalah suatu alat hitung dengan konstruksi elektronika yang mempunyai storage internal, tempat penyimpanan, dan bekerja dengan bantuan sistem operasi atau operating system menurut program-program yang diberikan kepadanya. Itu adalah definisi komputer. Ciri-ciri komputer. Nah, komputer itu adalah suatu alat elektronika. Komputer dapat mengolah data atau data processing. Komputer juga dapat menyimpan hasil program dan hasil pengolahan data storage. Komputer dapat melakukan pemindahan data atau data movement. Komputer juga dapat menerima input data. Selanjutnya, komputer menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer. Komputer ini memiliki kendali atau kontrol. Dan yang terakhir, komputer bekerja secara otomatis. Sejarah komputer. Komputer itu diawali dengan yang namanya abakus. Apa itu abakus? Abakus adalah salah satu alat yang paling awal yang digunakan untuk perhitungan. Asal abakus tidak dapat ditunjuk dengan tepat. Alat ini sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno. Pertama-tama, abakus berupa sebuah permukaan pasir, sabak lilin atau batu lebar dengan tanda yang menunjukkan letak bilangan dan kerikil yang digunakan sebagai penghitung. Orang Romawi menyebut kerikil semacam itu kalkulus. Dari situ berasal kata kalkulasi. Pada abakus modern terdiri dari dua kelompok baris yang menggambarkan tangan manusia. 5 cincin bawah mewakili 5 jari manusia, dan 2 cincin atas mewakili 2 tangan manusia. Selanjutnya, Pascalin. Nah, di Perancis pada tahun 1642, pada usia 19 tahun, seorang Perancis yang bernama Blaise Pascal, dia menemukan mesin penjumlah mekanis yang pertama. Mesin ini digunakan untuk membantu ayahnya dalam perhitungan pajak. Penemuan Pascal yang disebut Pascalin dikenal sebagai mesin menjumlah dan mengurangi yang pertama kali. Mesin Pascalin dapat menjumlah atau mengurangi jika roda gigi saling berkait sewaktu diputar. Sebuah roda memindahkan jumlah yang lebih besar. Selanjutnya, Jean Guard. Pada tahun 1801, Joseph Marie Jacquard dari Prancis mengembangkan mesin tenun yang pola tenunnya disimpan menggunakan kartu dari kayu yang berlubang, yang kemudian dikenal dengan punch card. Nah, penemuannya ini mendapat perlawanan dari para buruh dan mendorong terbentuknya persatuan dan aksi buruh yang pertama di dunia, yang merusak mesin tenun ciptaannya. Namun, pada tahun 1812 telah muncul ribuan mesin tenun ciptaan Jacquard yang sampai saat ini masih digunakan di industri tekstil untuk membuat pola brokat. Selanjutnya, Babbage. Pada abad ke-19, jauh sebelum tibanya abad elektronik,
Charles Babbage 1791 sampai 1871, dia seorang ahli matematika dari Inggris. Sudah begitu dekat dengan penemuan fungsi-fungsi komputer, sehingga sekarang ia dikenal sebagai Bapak Komputer. Dengan bantuan Lady Augusta Ada Lovelace 1815-1842, pada tahun 1834, Babbage mengembangkan mesin analitis untuk menghitung tabel astronomi untuk digunakan pada angkatan laut yang disebut mesin selisih atau different engine. Ini dijalankan dengan tenaga uap. Hollerith. Apa itu Hollerith? Hermann Hollerith 1860-1929 adalah seorang pertama yang membangun pemrosesan data. Tujuannya adalah untuk menghitung dan menjumlah sensus tahun 1850 di Amerika Serikat. Pada akhir tahun atau abad 18, ia mendirikan perusahaan Tabulating Machine Company. Setelah Hollerith pensiun pada tahun 1904, Thomas Watson Senior menjadi presidir dan kemudian mengubah nama perusahaannya menjadi International Business Machine Corporation atau yang kita dengar sekarang ini IBM. Sekarang kita akan membahas tentang komputer elektronik. Elektronik pertama ialah Mark I. Ini merupakan gagasan Charles Babbage yang menjadi kenyataan 70 tahun setelah ia meninggal, yaitu pada tahun 1942. Ketika itu, para peneliti dari Universitas Harvard di bawah pimpinan Howard Aiken 1900-1973 bekerja sama dengan IBM memulai mengerjakan kalkulator Mark I. Mesin ini berukuran 2,4 meter x 15,2 meter dengan berat 5 ton. Tersusun atas saklar, relay, batang putar, rotation shaft, dan kopling atau clutch. Selanjutnya ENIAC. Ilmuwan dari Universitas Pennsylvania, John Presper Eckert 1919-1995 dan John W. Mauchly 1907-1980 merancang dan mengembangkan Electronic Numerical Integrator and Computer atau ENIAC tahun 1945 yang dikenal sebagai komputer elektronika modern pertama. Komputer ini hampir 2 kali ukuran Mark I. Mesin ini memenuhi 40 lemari dengan 100.000 komponen, termasuk sekitar 17.000 tabung hampa. Beratnya 17 ton dan ukurannya 5,5 meter x 24,4 meter. Pada pertengahan 1940-an, John von Neumann 1903-1957 bergabung dengan tim University of Pennsylvania dalam usaha membangun konsep desain komputer yang hingga 40 tahun mendatang masih dipakai dalam teknik komputer. Von Neumann mendesain Electronic Discrete Variable Automatic Computer atau EDVAC pada tahun 1945 dengan sebuah memori untuk menampung baik program maupun data. Teknik ini memungkinkan komputer untuk berhenti pada suatu saat dan kemudian melanjutkan pekerjaannya kembali. Kunci utama arsitektur von Neumann adalah unit pemrosesan sentral atau CPU yang memungkinkan seluruh fungsi komputer untuk dikoordinasikan melalui satu sumber tunggal. Selanjutnya UNIVAC I atau Universal Automatic Computer pertama yang dibuat oleh Remington Rand.
menjadi komputer komersil pertama yang memanfaatkan model arsitektur von Neumann. Nah, baik Badan Sensus Amerika Serikat dan General Electric ini memiliki UNIVAC. Salah satu hasil mengesankan yang dicapai oleh UNIVAC adalah keberhasilannya dalam memprediksi kemenangan Dwight D. Eisenhower dalam pemilihan presiden tahun 1952. Generasi komputer. Jadi, komputer ini ada terbagi dalam beberapa generasi. Mari kita lihat. Komputer generasi pertama, tahun 1946 sampai 1959. Komputer generasi ini dikarakteristik dengan fakta bahwa instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Setiap komputer memiliki program kode biner yang berbeda yang disebut bahasa mesin, machine language. Hal ini menyebabkan komputer sulit untuk diprogram dan membatasi kecepatannya. Ciri komputer generasi pertama. Sirkuitnya menggunakan vacuum tube. Program dibuat dengan bahasa mesin, assembler. Ukuran fisik komputer sangat besar, cepat panas, proses kurang cepat, kapasitas penyimpanan kecil, memerlukan daya listrik yang besar, dan orientasi pada aplikasi bisnis. Komputer generasi kedua, tahun 1959-1964. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tube vakum yang ada pada televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai sejak tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, cepat, dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibandingkan pendahulunya. Komputer yang paling banyak digunakan pada generasi kedua ini adalah IBM 401 untuk aplikasi bisnis, IBM 1602, dan IBM 7094 untuk aplikasi teknik. Ciri komputer generasi kedua, sirkuitnya berupa transistor, sudah ada sistem operasi, munculnya COBOL, Fortran, dan ALGOL. Kapasitas memori utama sudah cukup besar, proses operasi sudah cepat, membutuhkan lebih sedikit daya listrik, berorientasi pada bisnis dan teknik. Komputer generasi ketiga, 1964-1970. Salah satu kemajuan komputer generasi ketiga adalah penggunaan sistem operasi atau operating system yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang berfungsi untuk memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Ciri komputer generasi ketiga, menggunakan IC atau Integrated Circuit, pemrosesan lebih cepat, kapasitas memori lebih besar lagi, penggunaan listrik lebih hemat, bentuk fisik lebih kecil, dan yang terakhir banyak bermunculan aplikasi software. Komputer generasi keempat, 1970-1990. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, yaitu mengecilkan ukuran sirkuit dengan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration atau VLSI memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal.
Ultra Large Scale Integration atau ULSI meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Piranti lunak yang paling populer pada saat itu adalah program word processing dan spreadsheet. Pada awal 1980-an, video game seperti Atari 2600 menarik perhatian konsumen pada komputer rumahan yang lebih canggih dan dapat diprogram. Pada tahun 1981, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer atau PC untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Ciri komputer generasi keempat menggunakan Large Scale Integration (LSI), mikroprosesor, atau penggabungan seluruh komponen komputer, CPU, memori, kendali, dan diprogram sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir ialah munculnya personal komputer atau PC. Komputer generasi kelima merupakan contoh imajinatif. Komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000 dari novel karya Arthur C. Clarke berjudul 2001 Space Odyssey. HAL menampilkan seluruh fungsi yang diinginkan dari sebuah komputer generasi kelima. Dengan kecerdasan buatan artificial intelligence, HAL dapat cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual, dan belajar dari pengalamannya sendiri. Komputer generasi ke-6. Dengan teknologi komputer yang ada saat ini, agak sulit untuk dapat membayangkan bagaimana komputer masa depan. Dari sisi teknologi, beberapa ilmuwan komputer meyakini suatu saat tercipta apa yang disebut dengan biochip, yang dibuat dari bahan protein sintetis. Robot yang dibuat dengan bahan ini kelak akan menjadi manusia tiruan. Sedangkan teknologi yang sedang dalam tahap penelitian sekarang ini yaitu mikrooptik, serta input-output audio yang mungkin digunakan oleh komputer yang akan datang. Ahli-ahli sains komputer sekarang juga sedang mencoba merancang komputer yang tidak memerlukan penulisan dan pembuatan program oleh pengguna. Komputer tanpa program atau programless komputer ini mungkin membentuk ciri utama generasi komputer yang akan datang.